Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan Allah kita yang sungguh mengasihi kita, untuk berterima kasih, untuk bersyukur sebab Dia sudah memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Mari kita akan belajar dari firman-Nya di dalam Injil Lukas pasal 22, kita membaca ayat 39 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 53, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua perikop ini melukiskan kepada kita peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus dikhianati, sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan keesokan paginya dia disalibkan. Melalui percakapan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, di antaranya hal yang sangat penting adalah berdoalah kamu supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Dan melalui teladan Yesus, bagaimana saat dia bergumul menghadapi penderitaan yang akan datang, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus berdoa dengan tekun kepada Bapanya. Dan dengan melihat ketenangan Yesus, ketabahan Yesus, saat dia harus menghadapi pengkhianatan dari Yudas Iskariot, pada waktu dia harus mengalami penangkapan itu dan kemudian
Injil Markus menuliskan murid-muridnya lari tunggang langgang meninggalkan dia. Yesus tetap tenang, Yesus tetap tabah dan menang atas pencobaan. Amin. Tetapi di sisi lain kita melihat bagaimana para murid. Mereka tidak benar-benar memperhatikan peringatan dari Tuhan Yesus supaya mereka berdoa dan tidak jatuh dalam pencobaan. Dalam terjemahan lain dikatakan tidak berdosa saat dicobai. 2 kali Yesus mengatakan itu. Tetapi mereka gagal, mereka tertidur, mereka tidak berdoa. Dan saat pencobaan itu datang, mereka panik. Mereka berdosa dengan lari meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus menyangkal secara terbuka. 3 kali dia menyangkal Yesus. Bapak Ibu, dari sini kita belajar tentunya dari Tuhan Yesus Kristus bahwa doa itu adalah hal yang paling kita butuhkan untuk menang atas pencobaan. Amin. Doa yang sungguh-sungguh sebagaimana Tuhan Yesus berdoa itu akan menolong kita untuk menang atas pencobaan, untuk menghadapi penderitaan-penderitaan, pergumulan yang mungkin di depannya akan menimpa kita. Tetapi orang yang tidak berdoa, yang tidak sungguh-sungguh berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa, mereka tidak akan dapat bertahan melawan pencobaan. Mari pagi ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Apa yang dinyatakan dalam teks ini tentang pencobaan, tentang penderitaan, dan bagaimana cara kita menang atas pencobaan. Mari kita meneladani Yesus dalam doa-doanya. Amin. Supaya kita berdoa seperti Yesus berdoa dan kita semua tabah saat harus menghadapi berbagai-bagai macam pergumulan, menghadapi berbagai-bagai macam pencobaan. Nah, berbicara tentang pencobaan Bapak Ibu. Pencobaan itu adalah realitas yang tidak mungkin bisa kita hindari. Ya. Sepanjang perjalanan hidup kita akan selalu ada yang namanya pergumulan. Akan selalu ada yang namanya penderitaan. Untuk tidak kecewa dalam hidup, untuk tidak kecewa mengiring Tuhan, kita harus memahami ini. Bahwa pencobaan, penderitaan, persoalan, pergumulan itu adalah satu hal yang tidak mungkin bisa dihindari. Saudara, ada kalanya kita baik-baik saja, tiba-tiba ke depan kita jatuh sakit tak terduga. Tiba-tiba ada pergumulan, mungkin dalam rumah tangga, mungkin persoalan anak, masalah pekerjaan atau hal-hal yang lain. Kalau diminta kesaksian tentang pergumulan, tentunya kita semua akan dapat menyaksikannya itu. Amin. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan ini juga dialami oleh Tuhan Yesus dan para murid. Nah, berdasarkan teks yang kita baca, Yesus tahu dengan persis bahwa di depan akan ada pencobaan yang sangat besar. Tidak hanya baginya, tetapi juga bagi para murid. Di depan, sebelum malam itu berakhir di Taman Getsemani, Yesus akan dikhianati. Ini pencobaan, ini penderitaan. Saudara, siapa yang tidak menderita ketika dikhianati oleh muridnya sendiri? Ini penderitaan. Yesus akan ditangkap dengan sekelompok orang dengan senjata lengkap, pedang dan pentungan. Padahal dia bukan penjahat. Dia tiap-tiap hari ada di bait Allah, mengajar, dan orang tidak menangkapnya. Tetapi malam itu dia digerebek dengan sekelompok orang, tokoh-tokoh agama, pengawal-pengawal bait suci dengan pedang dan dengan pentungan. Ini menyakitkan, ini penderitaan, ini pencobaan. Dan tidak hanya itu, murid-murid yang dikasihinya,
yang 3 tahun lebih bersama-sama dengan dia, melihat kemuliaannya. Mereka lari tunggang langgang, tidak seorang pun yang menemani dia dalam pergumulannya. Ini pencobaan yang sangat berat. Dan tidak hanya itu, Petrus menyangkal mengenal dia 3 kali. Ya, dia menyangkal sebelum ayam berkokok pada pagi hari itu. Dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu juga adalah pencobaan yang berat bagi para murid. Kenapa? Sebab mereka mengharap Yesus menjadi seorang pemimpin, pelepas bangsanya dari penjajahan, tetapi ditangkap. Kemudian dibunuh dengan cara yang paling mengerikan, yaitu disalibkan. Bapak Ibu, pencobaan, pergumulan akan selalu ada di depan. Ya, dulu ada orang yang mungkin karena marah sama saya, dia bilang begini, iya ya, sekarang kamu baik-baik saja, tapi nanti ke depan, lihat saja. Saya waktu itu berpikir, enggak enggak akan ada sesuatu yang buruk yang menimpa saya. Tetapi setelah saya banyak belajar membaca Alkitab, ternyata ada kalanya Tuhan memang mengizinkan pencobaan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara, ini adalah realitas kehidupan, karena pencobaan itu di tangan Tuhan akan dijadikan sebagai alat untuk mendewasakan kita, untuk memurnikan kita, untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya tidak marah dengan kata-kata orang itu. Karena sekalipun mungkin orang tidak mendoakan, Tuhan itu punya rencana atas setiap kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak dapat kita pelajari kecuali melalui pencobaan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan masa-masa sukar, pencobaan, penderitaan untuk melatih kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Nah, coba perhatikan lagi bahwa sebelum pencobaan datang, Yesus memberitahu para murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, ini 2 kali diulang oleh Tuhan Yesus, berarti ini sangat penting. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya membaca seperti ini, berdoalah supaya kalian jangan berdosa kalau kalian dicobai. Bapak Ibu, dicobai itu enggak berdosa, tetapi masalahnya sikap kita terhadap pencobaan itu yang akan membuat kita berdosa atau tidak. Kita membaca di Alkitab, Yesus dicobai sama seperti kita dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Saudara, dalam pencobaan mengucap syukur saja, tetapi jangan sampai kita berbuat dosa. Mungkin kita sakit, jangan berbuat dosa dengan bersungut-sungut. Ada masalah dalam pekerjaan, jangan berdosa. Karena kita marah, karena kita lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh. Mungkin orang berusaha untuk menjatuhkan kita, memfitnah kita, tapi jangan berdosa dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita melihat di sini bahwa pencobaan itu tidak berdosa. Dicobai itu enggak berdosa. Tapi sikap kita terhadap pencobaan itu akan membuat kita berdosa atau tidak. Nah, Yesus menunjukkan ada satu cara untuk kita bisa tidak berdosa saat dicobai, yaitu berdoa. Bapak Ibu, berdoa ini adalah sesuatu yang sering kita dengar dan kita melakukannya. Kita berdoa setiap hari, amin. Tetapi banyak orang tidak berdoa dengan benar, itu masalahnya. Banyak berdoa, tetapi tidak seperti Yesus berdoa, itu masalahnya. Satu cara untuk menang atas pencobaan, berdoa, dan Yesus menunjukkan itu.
Dalam pencobaannya yang sangat hebat itu dia berlutut. Bahkan di dalam Injil Markus dikatakan dia merebahkan tubuhnya ke tanah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia mengalami kemenangan dalam hidupnya. Tapi para murid yang tidak berdoa, mereka jatuh, mereka berdosa karena pencobaan itu. Mari kita komitmen untuk berdoa, tetapi tidak sembarangan berdoa. Tetapi berdoa seperti Yesus berdoa. Nanti kita akan belajar bagaimana Yesus berdoa dalam kisah ini. Yang tentunya juga harus menjadi teladan bagi kita. Supaya setiap kita menghadapi pergumulan, kita beroleh kemenangan. Ternyata saudara, untuk menang atas pergumulan nanti itu harus dipersiapkan sekarang kan begitu ya. Harus dipersiapkan sekarang. Oke, sedikit lagi tentang pencobaan Bapak Ibu ya. Pencobaan yang kita hadapi itu bisa berupa ujian yang akan menguatkan hidup kita, yang akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Tetapi pencobaan itu juga bisa berupa godaan yang menyebabkan kita berdosa. Itu tergantung dari sikap kita menghadapi pencobaan itu. Seseorang boleh mengalami pencobaan yang sama, tetapi mereka bisa merespon dengan cara yang berbeda. Dan respon itu menentukan apakah pencobaan itu akan berupa ujian untuk menguatkan kita, untuk mendewasakan kita, atau akan berupa godaan yang akan menjatuhkan hidup kita. Makanya kita perlu merespon setiap pergumulan dengan benar. Amin. Ya. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita akan mudah marah, kita akan mudah menyerah pada keinginan daging daripada percaya pada pekerjaan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima dengan syukur setiap pencobaan yang kita alami, masalah apapun juga, terima kasih Tuhan. Engkau punya rencana yang indah, aku akan menjalani ini untuk menguatkan hidupku. Engkau akan menjadikan pencobaan itu adalah ujian untuk kebaikan kita. Amin. Tetapi kalau kita marah, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan itu berkuasa, tapi buktinya mana? Itu akan membuat kita berdosa. Bahkan tatkala kita berkata, katanya Tuhan baik, kita sudah berdosa. Karena kita meragukan kebaikannya. Jadi pencobaan itu bisa menjadi ujian yang akan membentuk karakter kita. Menjadi pribadi yang jauh lebih baik atau akan menghancurkan kehidupan kita. Tergantung bagaimana sikap kita menerimanya. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak dapat dicobai dan tidak mencobai siapapun. Amin. Coba kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apa maksud ayat ini? Bahwa Allah itu tidak pernah menggoda orang untuk berbuat dosa. Amin. Amin. Tadi kita sudah belajar Allah itu menguji kita. Bukan menggoda untuk kita berbuat dosa. Kalau kita berdosa karena godaan, Yakobus mengatakan godaan itu datangnya dari keinginan kita sendiri. Datangnya dari keinginan berdosa dan kita diseret dan dipikat oleh keinginan itu. Artinya apa? Kita tidak dapat menyalahkan Tuhan atas setiap dosa atau ketidaktaatan yang kita lakukan. Jangan ngomong,
kalau Tuhan tidak membuat saya ketemu dia, saya nggak akan berdosa seperti ini. Oh enggak, saudara. Tuhan itu nggak pernah goda kita untuk berdosa. Kalau kita berdosa, sepenuhnya itu tanggung jawab kita sendiri. Godaan itu pekerjaan daging, bukan pekerjaan Allah. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan karena kita berdosa dan mengatakan Tuhan bertanggung jawab atas dosa kita. Tidak. Tuhan tidak pernah menggoda kita untuk berbuat dosa. Sama sekali tidak. Karena dia adalah Allah yang kudus. Dia tidak dapat dicobai dan tidak mencobai siapapun. Artinya tidak menggoda orang untuk berdosa. Tapi menguji, iya saudara. Melatih kita, iya. Ibrani 12 katakan, anak-anak yang kekasih itu ditegur, anak-anak yang kekasih itu dihajar. Supaya apa? Supaya jadi anak-anak yang baik. Tapi anak-anak gampang itu dibiarkan. Inilah perbedaan perlakuan Allah atas Yakub dan atas Esau. Esau itu dicintai dengan apa? Ditegur, dihajar. Tapi Esau enggak, dibiarkan aja dia. Jadi kalau Bapak Ibu masih ditegur oleh firman, diberi firman kebenaran, itu artinya Allah mengasihi kita. Amin. Allah sayang sama kita. Tapi kalau kita dibiarkan dalam dosa-dosa kita harus waspada, saudara ya. Jadi Allah tidak pernah menggoda siapapun untuk berdosa, tidak. Kalau saya berdosa itu karena saya sendiri, saya menyerah pada daging, bukan taat kepada Allah. Ya, jadi kalau Allah mengizinkan pencobaan atau Allah mencobai kita, itu dalam arti dia mau menguji kita. Coba kita lihat saudara di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Kita membaca di Kejadian 22 bagaimana Allah menguji Abraham, bagaimana Allah mengizinkan Nuh diuji, bagaimana Allah menguji Musa dan lain sebagainya. Tetapi coba kita baca Ulangan 8 ayat 2. Allah itu menguji untuk kebaikan kita. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dan yang ayat 16 kita baca, ayat yang ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Amin. Allah hanya mencobai untuk kebaikan kita, supaya kita jadi orang-orang yang rendah hati. Bukan orang-orang yang sombong yang berpikir bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Orang-orang yang berpikir tidak perlu berdoa, tidak perlu beribadah, tidak perlu dekat sama Tuhan. Hanya saat kita kecentok persoalan dan kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita benar-benar rendah hati dan datang sama Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup. Amin Bapak Ibu. Lalu apakah kalau Tuhan ingin mengetahui hati kita, Tuhan itu tidak kenal hati kita? Tuhan tahu saudara. Dia itu menguji bukan hanya untuk supaya Tuhan tahu hati kita, tetapi supaya kita tahu keadaan kita. Allah itu maha tahu, amin. Saudara, kalau Tuhan gak menguji saya gak akan tahu kelemahan saya. Saya tidak akan tahu hati saya yang sesungguhnya seperti apa. Ya saat saya dihadapkan pada pilihan yang sulit, Tuhan atau kesenangan, ketika saya pilih kesenangan, saya tahu bahwa sesungguhnya saya lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Kalau Bapak Ibu saat pagi lihat di depan itu sudah
kabut begitu, lebih suka selimut daripada mandi dan bergereja, kita tahu bahwa sesungguhnya kita lebih cinta diri sendiri daripada cinta Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu, tapi Dia mau supaya kita tahu siapa diri kita. Ya, ada orang yang bilang, saya enggak cinta dunia, apa sih barang fana. Tapi ketika HP-nya rusak, anaknya dihajar habis-habisan. Iya, ternyata aku cinta dunia. Ini kan begitu. Jadi pencobaan bisa menjadi godaan kalau kita ini menyerah pada keinginan daging. Tapi cobaan bisa menjadi ujian kalau kita menerima itu sebagai cara Allah untuk memurnikan kita, untuk merendahkan hati kita. Amin. Allah menguji kita untuk memurnikan kita, untuk memperkuat iman kita, untuk memperdalam kasih kita kepadanya, untuk kita lebih bergantung, lebih bersandar kepada Tuhan, untuk kita lebih mentaati Dia. Lebih bertumbuh di dalam iman dan kedewasaan rohani. Coba kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Orang yang mengerti cara Tuhan untuk mendidik kita akan menerima pencobaan sebagai satu kebahagiaan. Kita dilatih olehnya, kita direndahkan hati kita. Kita diberitahu tentang siapa diri kita yang sebenarnya untuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, pencobaan akan menjadi godaan untuk berbuat dosa kalau kita menyerah pada daging, tidak memahami rencana Allah. Tapi pencobaan akan menjadi ujian bagi kita yang akan mendewasakan kita kalau kita merespon itu sebagai kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, Bapak Ibu tidak mengasihi anak kalau tidak melatih mereka untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kalau Bapak Ibu memanjakan terus anak-anak tidak akan menjadi pribadi yang seharusnya. Demikian juga Tuhan tidak memanjakan kita. Amin. Amin. Makanya saya juga tidak memanjakan saudara dalam khotbah-khotbah saya. Ayo masalahmu diangkat oleh Tuhan. Enggak. Kalau punya masalah, percaya, bertahan, bersandar, berdoa supaya kau lebih kuat lagi dalam iman. Amin. Amin. Ya. Kadang kita ini berpikir jadi anak Tuhan no problem. Gak ada masalah. Kan begitu, senang. Tunggu dulu saudara, orang-orang yang jadi, orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang yang tekun itu orang-orang yang telah diuji, telah dibentuk hidupnya oleh Tuhan dengan berbagai macam pergumulan. Menjadi sempurna dikatakan menjadi utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ingat, hanya setan yang mencobai untuk menjatuhkan kita. Diri kita sendiri. Tetapi Yesus mengizinkan pencobaan atau mencobai kita untuk menguji kita. Untuk menguatkan hidup kita. Untuk menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik. Amin. Nah, kita melihat di sini bagaimana Yesus dan para murid menghadapi pencobaan yang sangat berat, saudara. Yesus mengalami penderitaan emosi yang sangat berat, fisik yang sangat berat, spiritual yang sangat berat. Setan ingin menghancurkan rencana keselamatan Allah dengan mencobai Yesus untuk menghindari salib. Ingat doanya. Kalau engkau mau, ambillah cawan ini. Itu pencobaan saudara ya.
Tatkala Yesus yang mengerti kehendak Allah untuk dia mati di atas kayu salib, tetapi dia berdoa sekiranya mungkin dalam Markus dan Matius. Tapi dikatakan kalau engkau mau, lalukan cawan ini. Saudara, ini godaan. Godaan untuk apa? Untuk menghindari salib. Kadang kita juga digoda untuk menghindari kehendak Tuhan, saudara ya. Kehendak Tuhan itu tidak selamanya menyenangkan daging, tetapi kehendak Tuhan akan selalu menyenangkan jiwa kita. Amin. Kehendak Tuhan itu akan selalu mensejahterakan rohani kita. Ya. Baktian dini hari misalkan, kemudian harus duduk mendengarkan firman, membaca, mencatat, itu enggak menyenangkan daging, tapi itu menyegarkan jiwa. Kadang kita digoda untuk tidak mengikuti kehendak Allah. Seperti Yesus, dia digoda. Tuhan, sekiranya mungkin aku lepas dari penderitaan ini. Tapi itu tidak berlangsung lama, saudara. Ya, kita tahu ceritanya itu. Kemudian para pemimpin Yahudi berusaha untuk menyingkirkan Yesus, menangkap Yesus, membunuh Yesus, supaya dia dapat menjalankan kebiasaan keagamaan mereka yang salah. Dan di dalam diri Yesus dia dicobai untuk menghindari salib itu. Ini pencobaan. Tetapi sikap Yesus, saudara, sikap Yesus berbeda dengan para murid. Sikap Yesus percaya kepada Allah, amin. Tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Tapi sikap para murid, mereka lebih condong pada dagingnya, mereka lebih mengikuti keinginan dagingnya. Lihat mereka kantuk karena duka cita, mereka tertidur tidak bisa berdoa. Sehingga pada waktu pencobaan itu datang mereka lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Mereka berdoa dengan meninggalkan Yesus. Mari kita menghadapi pencobaan seperti Yesus menghadapi pencobaan, amin. Saudara, kalau Tuhan kita dicobai, masa kita nggak mau menghadapi pencobaan? Ya Pak ya. Kalau dia anak Allah yang dikasihi aja dicobai demikian rupa, masa kita nggak mau dicobai? Kita akan menerima pencobaan itu. Tetapi mari kita menghadapinya seperti Yesus menghadapi pencobaan. Dengan berdoa sungguh-sungguh. Bukan seperti para murid. Mereka tidak tahu kebutuhannya akan doa. Sehingga ketika pencobaan itu datang, mereka berdosa karena pencobaan itu. Nah, mari kita melihat berikutnya. Doa seperti apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya? Sehingga dia menang atas pencobaan. Nah, kita akan belajar tentang doa Tuhan Yesus ini, saudara. Tetapi sebelumnya saya mau mengatakan sesuatu. Bahwa ada misteri yang sangat besar, saudara, di kisah ini. Kadang saya bertanya-tanya, kok bisa ya Yesus anak Allah itu bisa menjadi sedih hatinya sedemikian rupa? Kok bisa ya dia ketakutan yang luar biasa? Sampai-sampai keringatnya itu menetes seperti tetesan-tetesan darah. Dia berkata, hatiku sangat gelisah. Dalam bahasa lain seperti itu. Hatiku sangat sedih. Loh, kok bisa ya Yesus itu sedih seperti itu? Bukankah dia anak Allah? Bukankah dia firman yang menjadi manusia? Lukas ini mencatat terlalu simpel, saudara ya. Dia tipe-tipe pengkhotbah pendek. Yang pengkhotbah panjang itu Matius sama Markus. Kalau Matius dia mencatat 3 kali Yesus bolak-balik berdoa dengan doa yang sama. Kenapa ya kok bisa ya? Kalau saya sedih, ketakutan, sampai pembuluh kapiler saya pecah, itu wajar. Tapi Yesus, tentunya kita mengharapkan Yesus gagah perkasa. Ya seperti ada film judulnya No Fear itu ya. Tidak ada ketakutan, tapi Yesus begitu ketakutan. Tapi perhatikan bahwa Yesus jelas menghadapi pencobaan yang sangat besar. Amin.
Pencobaan secara fisik, secara emosi, secara rohani, dia begitu dicobai. Lalu bagaimana dia bisa begitu takut, saudara? Misteri ini ternyata harus kita pahami tentang kodrat Yesus. Yesus itu sepenuhnya manusia, Yesus itu sepenuhnya Allah. Amin. Kita harus tahu ini, Yesus itu dia Allah 100%, dia itu juga manusia 100%. Ketika firman menjelma menjadi manusia, tidak berkurang kealahannya sama sekali. Demikian juga tidak berkurang kemanusiaannya ketika dia mengambil rupa manusia. Jadi kodrat ilahi dan kodrat manusia ini menjadi satu, utuh, sempurna, tetapi tidak bercampur. Nah, ini yang harus diterima dengan hormat, diterima dengan akal, tidak menjudge dengan akal kita yang terbatas ini, saudara ya. Ini yang disebut dengan hipostasis itu ya. Kesatuan dua kodrat dalam diri Yesus. Dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, tidak bercampur, tetapi satu. Nah, saat dia sedih, saat dia takut, itu menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Tapi kealahannya itu ditunjukkan dengan kemahatauannya. Bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia dengan ciuman. Yesus tahu itu. Karena dia adalah Allah. Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok pagi itu. Dia tahu kronologi kejadian yang akan dia hadapi. Dia tahu persis para murid-murid akan meninggalkan dia. Karena dia adalah Allah. Tetapi di sisi kemanusiaannya, dia menderita, dia takut, dia sedih. Karena memang dia manusia yang sama seperti kita. Jadi kehidupan Yesus dalam berdoa itu berasal dari kodrat manusiawinya. Kalau Allah nggak perlu berdoa. Tapi karena dia manusia, dia tahu kelemahannya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan dia adalah teladan terbesar bagi kita untuk bagaimana berdoa. Bapak Ibu jangan kita bingung dengan berbagai macam pengajaran yang mungkin Bapak Ibu sempat dengar di berbagai macam media sosial. Tapi Yesus itu Tuhan, amin. Dia juru selamat, dia penebus. Dia adalah Allah sepenuhnya, tetapi dia juga adalah manusia sepenuhnya. Dua kodrat yang menjadi satu, tetapi tidak bercampur. Ini misteri ilahi yang hanya bisa kita terima dengan iman. Saudara, saya mempercaya ini, kita mempercaya ini karena itu dinyatakan oleh Alkitab. Itu fakta Alkitab yang tidak bisa kita hindari. Sehingga ketika dia berdoa, itu menunjukkan kemanusiaannya. Bahwa sebagai manusia dia lemah, dia tak berdaya, dan dia bergantung pada Bapanya. Nah kalau kita manusia, yang Yesus saja manusia sempurna berdoa demikian rupa karena menyadari kelemahannya, masa kita nggak berdoa seperti Yesus? Bahkan kita seharusnya berdoa setiap hari sama seperti Yesus berdoa. Amin. Amin. Nah, bagaimana sih Yesus berdoa, saudara? Yesus itu berdoa dengan menyadari kelemahannya sebagai manusia. Ini loh saudara yang paling penting ya. Kalau orang nggak nyadari dirinya lemah, saudara nggak akan berdoa seperti Yesus. Bapak Ibu jangan berpikir kalau saya mengatakan Yesus lemah itu saya saya bidat ya. Nah, memang Yesus lemah dari sisi kemanusiaannya. Kalau enggak dia tidak bisa mati dong. Tidak bisa dicambuk. Coba kita lihat Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia, Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, kita, saudara manusia,
supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Disamakan dalam segala hal termasuk kemanusiaannya, kelemahannya. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 yang membedakan kita dengan Yesus adalah bahwa dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus lemah, dia menyadari kelemahannya. Bahkan tidak hanya peristiwa ini yang membuat kita mengetahui Yesus itu lemah sebagai manusia, dia ketakutan, dia keringatnya seperti tetesan darah, dia berdoa merebahkan dirinya, dia menangis. 3 kali dia bolak-balik dengan doa yang sama. Tetapi kita juga tahu Yesus itu dilahirkan sebagai bayi. Saya mau tanya, bayi itu lemah enggak, saudara? Lemah. Saya masih ingat waktu anak-anak saya masih bayi, sudah baru dilahirkan, tanpa kita enggak bisa segede ini. Bayi hanya bisa nangis, owek-owek, sudah kita gendong, kita kasih susu, kita selidiki ini nangis karena apa, mungkin perutnya kembung, mungkin digigit nyamuk, ya kita, aduh pokoknya kalau bayi gak dirawat, ya Yesus juga lemah karena dia lahir sebagai bayi, kalau tidak diasuh oleh orang tuanya kan bahaya. Dia lemah, tetapi justru dengan kelemahan itulah dia berdoa dengan sungguh-sungguh, amin. Saudara, dia lelah juga ya, dia tidur juga kan begitu. Pada waktu dia menaiki perahu dengan para murid, dia tidur di buritan. Dia haus sampai minta air minum kepada perempuan Samaria. Dia menangis bersama-sama dengan Marta dan Maria. Ya, ketika dia datang di kubur Yesus, di kubur Lazarus melihat Marta Maria nangis, maka masgullah hatinya, maka menangislah Yesus. Lihat, dia juga punya kehidupan emosi yang sifatnya manusiawi. Dia juga rasa sakit saat penolakan, dia juga takut saat akan dibunuh, kan begitu? Dan ini yang membuat Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, sebab dia menyadari kelemahannya. Amin, Bapak Ibu. Apa sih yang membuat Yesus takut? Saudara, tentunya ngomong kematian aja membuat kita bergidik ya. Kalau Bapak Ibu divonis 3 hari lagi mati, kira-kira seperti apa? Wih, ngeri Tuhan, tolong. Tapi lebih dari itu, Yesus menderita karena apa? Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Amin. Karena penderitaan kita ditimpakan kepadanya. Kata Yesaya, saudara, 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Siapa yang mau, saudara, kalau Bapak Ibu harus menanggung dosa orang lain? Apalagi dia yang kudus, dia yang tidak mengenal dosa, harus menerima dosa kita. Wow, itu pasti mendatangkan penderitaan yang sangat luar biasa. Dia pribadi yang kudus, dia adalah Allah, dia bersama-sama dengan Allah, tidak pernah terpisah daripada Allah karena dia adalah Allah juga. Allah Tritunggal, saudara ya. Harus memikul dosa kita, itu penderitaan yang sangat luar biasa. Dan Yesus tahu setan sedang menggoda dia untuk berdosa, menolak cawan itu. Maka itulah dia berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, hanya dengan menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita, bahwa kita tidak sanggup untuk hidup tanpa Tuhan, itu yang akan membuat kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau Bapak Ibu berpikir aku bisa, aku mampu, saudara gak akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jujur aja, kita gak tahu 5 jam ke depan masih hidup atau tidak. Kalau terjadi bencana mendadak, gak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba menghabiskan semua harta kita juga gak tahu. Makanya berdoalah dengan sungguh-sungguh, menyadari kelemahan kita sebagai manusia. Amin. Ya, jangan waktunya berdoa kita selengean begitu ya.
tengok kiri, tengok kanan, mikir ini tidak bisa kusuk karena kita nggak nyadari kelemahan kita. Saudara saya nggak mungkin bisa melayani lagi sebentar kalau nggak karena pertolongan Tuhan. Saya bisa aja tiba-tiba ke depan jalan saya anfal. Mungkin saudara berpikir, Pak Doni apa ya kok suaranya kok serak kayak gitu kan begitu. Saya ini gagapnya nggak ketulungan kalau udah ngobrol di luar. Tapi kadang-kadang kalau khotbah kok nggak keluar gagapnya ya, karena pertolongan Tuhan, amin. Ya, Yesus berdoa karena menyadari kebutuhannya akan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa dengan menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Kemudian dia berdoa dengan intim, saudara, memanggil ya Aba, ya Bapa. Ini sebutan yang sangat intim hubungan orang tua anak. Dan kita bersyukur, saudara, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami untuk berdoa kepada Allah dengan sebutan Bapa. Bapa kami yang di surga. Bukan Allah yang maha kuasa yang di surga, tetapi Bapa kami yang di surga. Mari kita menyadari bahwa oleh karena anugerah dan iman, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya berdoalah dengan keintiman. Panggil dia sebagai Bapa. Amin. Bapa, yang namanya Bapa itu sayang sama anak-anaknya. Coba tanya ke anak-anak saya sayang gak sama mereka? Seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Demikianlah Tuhan mengasihiku, kan begitu. Bahkan lebih daripada kita mengasihi anak-anak kita, dia lebih tahu bagaimana cara mengasihi kita. Saudara, kita dapat akses kepada Allah pencipta langit dan bumi sebagai Bapa itu sungguh sangat luar biasa. Makanya kadang-kadang kalau saya dipanggil Om sama pengerja sama mahasiswa itu kayaknya jauh banget ya Om ya. Om itu kan masih saudara Papa, enak dipanggil Bapak ya kadang-kadang ya. Pak, tapi terserah aja lah itu kan tradisi ya. Kalau manggil Pak, Bapak Gembala, Mama Gembala, rasanya lebih akrab gitu ya. Bukan Om Gembala, Tante Gembala. Bahasa kasih kedekatan itu bapak orang tua dengan anak. Tapi saya nggak mau mengubah tradisi kok, terserah saja. Yang penting kita tahu bahwa kita adalah keluarga Allah. Amin. Kemudian Yesus berdoa dengan jujur, dia tidak pura-pura, dia mengakui ketakutannya, dia mengakui kesedihannya, dia mengakui kegelisahannya. Dan dia juga mengakui keinginannya untuk lepas dari penderitaan itu. Saudara, dia jujur, dia tidak pura-pura rohani, dia tidak pura-pura hebat, dia tidak pura-pura luar biasa. Tapi dia mengaku apa adanya. Aku sedang dicobai, aku sedang ingin meninggalkan penderitaan ini. Aku sedang ingin jauh dari penyalipan itu. Tetapi dengan segera Yesus menyatakan ketaatannya kepada Allah. Amin. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, doa itu harus berdasarkan kesadaran akan kebutuhan kita, akan pertolongan Tuhan. Ya. Harus dengan keakraban, keintiman, sadar bahwa dia adalah Bapa kita. Kita harus jujur, tetapi kita juga harus mau taat kepada kehendak Tuhan. Saudara, doa Yesus diakhiri dengan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Tuhan, saya mau bisnis ini berhasil. Tuhan, saya ingin dapat keuntungan besar. Tapi bisakah kita berkata, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Tuhan, aku ingin sembuh dari sakit ini. Aku enggak mau mati karena sakit ini. Tapi bisakah kita berkata dengan segera, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Tuhan, aku mau meninggalkan pernikahan ini. Aku muak dengan pernikahan ini. Tapi apakah kita bisa berdoa? Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu, kehendak Tuhan seringkali itu tidak enak bagi daging. Tetapi kehendak Tuhan
akan memulihkan jiwa kita. Kalau Bapak Ibu tahu kehendak Tuhan dan Bapak Ibu dicobai untuk tidak melakukannya, berdoalah, Tuhan aku gak kuat dengan rumah tangga, aku gak kuat dengan situasi ini, aku capek dengan kondisi ini, aku mau pergi dari sini. Tapi berkatalah seperti Yesus, kalau kita tahu kehendak Tuhan untuk kita mempertahankan rumah tangga, untuk kita setia, untuk kita rela berkorban dan katakan Tuhan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dan buah dari doa yang seperti itu, Yesus dikuatkan. Amin. Ada seorang malaikat datang menguatkan dia. Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh malaikat itu, apakah dia memegang pundak Yesus atau apa, tetapi yang jelas Yesus dikuatkan. Dan sebagai hasilnya, Yesus dengan tabah menghadapi pengkhianatan Yudas Iskariot, dia dengan tabah menerima penangkapan itu. Dia tidak kecewa ketika murid-muridnya meninggalkan dia, dan dia dengan rela menerima disalib sesuai dengan kehendak Allah Bapa yang telah mengutusnya untuk memikul dosa umat manusia itu. Tetapi para murid, mereka tidak menyadari kebutuhan mereka sehingga mereka tidak berdoa. 2 kali Yesus mengingatkan, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. 2 kali mereka tidak sadar dan akhirnya mereka lari tunggang langgang. Petrus yang mengatakan, kalau boleh aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Masuk penjara mati boleh. Tapi lihat, dia nggak sadar kelemahannya, dia tidak sadar, tidak peka terhadap perintah Tuhan. Tapi Yesus dengan tabah, bahkan ketika Petrus memotong telinga Malkus, sudahlah, cukuplah itu. Dia pegang telinga itu dan dia memulihkan telinganya. Bukti bahwa dia tidak menghadapi pencobaan dengan daging, tetapi dengan kehendak Allah. Amin. Mari Bapak Ibu. Pencobaan akan selalu ada. Tapi saya nggak nakut-nakutin. Tidak hanya Bapak Ibu, saya juga. Saya kan mobile sekali ya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi mari kita berdoa sama seperti Yesus berdoa. Supaya tatkala kita dicobai, kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita bertumbuh ke arah Kristus. Tidak seperti para murid yang menyangkal, tetapi kita tetap setia sampai Dia datang kembali. Sama-sama kita berdiri.